Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Julia Anugrah. Semoga kalian yang menyaksikan video pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, baik masalah ekonomi klasik, modern, makro, serta sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, campuran, dan sebagainya. Nah, materi yang dibahas saat ini pun masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, di mana pada pembelajaran ekonomi kali ini kita akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun topik bahasan kita untuk pertemuan kali ini adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi, dengan poin-poin materinya disajikan sebagai berikut. Sebelum masuk ke bahasan yang pertama, kita bahas dulu tentang kegiatan ekonomi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ada yang masih ingat? Yap, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan seseorang atau perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi berbagai macam barang dan jasa yang mereka perlukan untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan pelaku ekonomi adalah semua pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi tersebut, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi terdiri atas 3 kegiatan, yakni produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi dimaknai sebagai kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran bisa tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Seperti yang dibilang sebelumnya, produksi terdiri atas barang dan jasa. Kegiatan menambah faedah suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuk itu dinamakan sebagai produksi barang. Sedangkan kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya itu dinamakan sebagai produksi jasa. Produksi itu sendiri terdiri atas beberapa faktor, di antaranya faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan juga faktor produksi keahlian atau sumber daya pengusaha. Pertama-tama, kita akan membahas faktor produksi alam. Jadi, faktor produksi alam merupakan semua kekayaan yang terdapat di semesta alam yang dapat digunakan pada proses produksi. Contohnya, tanah, air, sinar matahari, dan sebagainya. Faktor produksi selanjutnya adalah faktor produksi tenaga kerja. Merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dibagi atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Lanjut ke faktor produksi ketiga, ada faktor produksi modal. Merupakan benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Modal berdasarkan sumber terdiri atas modal sendiri, yakni modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, dan juga modal asing, yakni modal yang bersumber dari luar perusahaan. Sedangkan menurut sifat, modal terdiri atas modal tetap dan juga modal lancar. Modal tetap yaitu modal yang digunakan secara berulang-ulang, misalnya mesin dan bangunan pabrik. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu proses produksi. Contohnya itu adalah bahan baku. Dan faktor produksi terakhir, faktor produksi keahlian atau sumber daya pengusaha. Merupakan keahlian atau keterampilan seseorang dalam mengelola atau mendayagunakan faktor produksi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bahasan teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen ialah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk yang efisien dalam kegiatan produksinya. Sehingga, produsen akan berusaha melakukan produksi sebaik mungkin untuk mencapai efisiensi tersebut. Produksi sendiri bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan merubah input-input menjadi output.
Maka, dalam kegiatan produksi terdiri atas input, proses, dan output. Input produksi dimaknai sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa, sedangkan proses produksi dimaknai sebagai proses penggabungan dan pembentukan berbagai masukan atau input. Lalu, output produksi dimaknai sebagai hasil atau keluaran dari adanya kegiatan produksi, bisa berupa barang ataupun jasa. Jadi, alur produksi dimulai dari memasukkan input berupa faktor-faktor produksi yang sebelumnya sudah kita bahas, kemudian diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan output yakni barang atau jasa yang bisa digunakan oleh masyarakat. Oke, agar lebih mengetahui perilaku produsen dalam memproduksi barang dan jasa, kita akan membahas berbagai hal berikut. Dimulai dari klasifikasi faktor produksi. Dalam klasifikasi faktor produksi, terdapat faktor produksi tetap dan juga faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap merupakan faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Contohnya, tempat usaha yang disewa per tahun, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka waktu pendek. Contohnya itu adalah bahan baku produksi. Keputusan-keputusan yang diambil oleh produsen berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dapat dibedakan atas dua jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi input. Secara matematis, fungsi produksi dapat ditulis dalam persamaan berikut. Q sama dengan fungsi dari C, L, R, dan T, di mana Q merupakan jumlah barang yang dihasilkan, C merupakan modal, L merupakan tenaga kerja, R bahan baku, dan terakhir T merupakan teknologi. Kemudian kita masuk ke bahasan fungsi produksi jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek biasanya sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan lainnya itu berubah. Misalnya, jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja berubah. Maka dari itu, dalam jangka pendek juga dikenal dengan sebutan fungsi produksi satu input variabel. Jika input modal atau C dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan fungsi L. Dari fungsi produksi satu input tersebut dapat diturunkan. Yang pertama ada MPL atau Marginal Physical Product of Labor, di mana MPL merupakan perubahan atau selisih total produk TP atau Q per unit dibagi perubahan atau selisih dari jumlah tenaga kerja yang digunakan. Secara matematisnya adalah MPL sama dengan delta Q dibagi delta L. Lalu selanjutnya ada APL atau Average Physical Product of Labor. Artinya yaitu total produk TP atau Q dibagi dengan jumlah input tenaga kerja yang digunakan, di mana secara matematisnya dapat ditulis sebagai APL sama dengan Q dibagi L. Karena APL sama dengan Q dibagi L, maka pada saat APL mencapai maksimum, besarnya APL sama dengan MPL. Pada hubungan antara APL dan MPL juga dapat dikaitkan dengan elastisitas produksi, di mana elastisitas produksi menunjukkan persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input. Maka bisa disimpulkan bahwa elastisitas produksi sama dengan MPL dibagi APL. Nah, dari persamaan tadi terdapat tiga keadaan yang bisa dijelaskan, yaitu ketika MPL lebih kecil dari APL, maka nilai elastisitas produksinya lebih kecil dari 1, alias inelastis. Maka kebijakan yang harus dilakukan adalah mengurangi tenaga kerja. Sedangkan ketika MPL lebih besar dari APL, maka nilai elastisitas produksinya juga lebih besar dari 1, alias elastis. Dan kebijakan yang harus dilakukan oleh produsen atau perusahaan adalah menambah tenaga kerja. Kemudian, ketika MPL sama dengan APL, maka nilai elastisitas produksinya adalah sama dengan 1, alias uniter, sehingga produsen tidak perlu merubah kebijakan yang telah ia tetapkan. Jika tadi kita membahas tentang jangka pendek, sekarang kita akan membahas dari segi jangka panjang. Pada jangka panjang, semua input tersebut dianggap sebagai variabel. Jika dua input yang digunakan dalam proses produksi menjadi variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan isoquant dan isocost. Namun yang akan
ingin kita bahas lebih lanjut adalah mengenai isoquant. Isoquant berasal dari kata iso dan juga quant. Iso artinya sama, sedangkan quant artinya kuantitas. Kurva isoquant memperlihatkan semua kombinasi input akan menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Kurva isoquant dapat digambarkan sebagai berikut. L menggambarkan input tenaga kerja, sedangkan K menggambarkan input kapital. Pada kombinasi pertama terdapat K1 dan L1, kemudian disusul dengan kombinasi kedua yakni K2 dan L2. Masing-masing kombinasi input dapat dihubungkan melalui garis bantu, di mana kedua kombinasi tersebut akan membentuk slope isoquant. Ciri isoquant antara lain slope turun dari kiri atas ke kanan bawah. Karena pada gambar tersebut proses produksi sangat banyak, membuat kurva isoquant terus berlanjut karena yang ingin dituju perusahaan adalah titik Z. Atau untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat pada contoh berikut. Sekarang kita akan membahas produksi dari segi biaya. Biaya produksi terdiri atas biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan biaya total atau total cost. Biaya tetap biasanya dalam bentuk gaji karyawan, sewa, dan sebagainya. Biaya variabel biasanya berupa biaya upah tenaga kerja, sedangkan biaya total merupakan keseluruhan biaya, baik tetap maupun variabel. Secara matematisnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ada biaya marginal atau marginal cost. Marginal cost merupakan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Maka, marginal cost sama dengan total cost pada unit yang diketahui dikurangi pada total cost dari unit sebelumnya. Selain total cost, fixed cost, variable cost, dan marginal cost, ada juga yang namanya biaya rata-rata. Perhitungan biaya rata-rata diperlukan untuk mengetahui apakah perusahaan atau produsen mengalami keuntungan atau malah kerugian. Pada biaya rata-rata, terdapat 3 jenis, yakni biaya total rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Adapun rumus untuk mencari ketiga biaya rata-rata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan contoh dari biaya produksi melalui tabel berikut. Oke, pada tabel tersebut, Q menunjukkan kuantitas atau banyaknya barang. Kita bisa mengetahui bahwa nilai fixed cost selalu tetap, yakni di contoh tersebut adalah 60. Kemudian, nilai variable cost juga telah ditentukan. Selanjutnya, kita tinggal mencari nilai total cost, di mana nilai total cost diperoleh dari penjumlahan fixed cost dan variable cost. Selanjutnya, setelah nilai total cost diketahui, kita bisa mencari nilai marginal cost, di mana caranya adalah dengan mencari selisih dari total cost yang ingin kita ketahui, lalu dikurangi dengan total cost sebelumnya. Contoh, kita ingin mengetahui nilai marginal cost pada saat kuantitasnya 2, maka nilai total cost pada kuantitas kedua dikurang nilai total cost di kuantitas 1. Berarti 100 dikurang 90 yakni 10, maka marginal cost-nya adalah 10. Lanjut ke average cost. Nilainya bisa diperoleh dari total cost dibagi kuantitas. Contoh, kita ingin mencari average cost pada kuantitas 1, berarti 90 dibagi 1 yakni 90, dan begitu pula seterusnya. Lalu average fixed cost. Fixed cost dibagi dengan kuantitas, sehingga diperoleh average fixed cost pada kuantitas 1 adalah 60 dan seterusnya. Dan terakhir, average variable cost diperoleh dari variable cost dibagi kuantitas. Contohnya, kita ingin mencari average variable cost pada kuantitas 1, maka tinggal 30 dibagi 1, yakni sama dengan 30. Dan materi selanjutnya yakni konsep penerimaan. Penerimaan merupakan sejumlah uang yang diterima masyarakat dari berbagai sumber, di mana jika berdasarkan kepemilikan terhadap faktor produksi, masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pemilik faktor produksi alam, kedua, pemilik faktor produksi tenaga kerja, ketiga, pemilik faktor produksi modal, dan keempat, pemilik faktor produksi kewirausahaan. Penerimaan terdiri atas 3 jenis, yakni penerimaan total atau total revenue, penerimaan rata-rata atau average revenue, dan penerimaan marginal atau marginal revenue. Konsep rumusnya sama dengan rumus biaya tadi, hanya saja sekarang diganti dengan R alias revenue atau pendapatan. Mungkin yang agak sedikit berbeda adalah di bagian untuk mencari total revenue, yakni rumusnya adalah P atau harga dikali dengan Q atau kuantitas barang. Selebihnya adalah sama.
Pada tingkat produksi berapapun, setiap produsen pasti menginginkan jumlah penerimaan yang melebihi jumlah biaya yang ia keluarkan untuk memproduksi barang. Dengan kata lain, produsen ingin memperoleh laba. Profit atau laba merupakan kelebihan atas biaya. Jadi, laba bisa dilihat dari perhitungan total revenue dikurangi total cost. Penambahan produksi dapat menurunkan harga jual yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan menciptakan keuntungan. Namun, penurunan harga jual tersebut nyatanya tidak selalu mendatangkan keuntungan. Maka dari itu, produsen harus bisa memastikan pada tingkat kuantitas berapa produsen bisa memperoleh laba maksimum. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan contoh pada tabel berikut. Kuantitas pada tabel tersebut menunjukkan kuantitas 1 hingga 10, di mana ternyata laba yang diperoleh berada ketika produsen menghasilkan 6 barang. Produsen bisa memperoleh laba maksimum sebesar 27. Laba maksimum juga dapat ditunjukkan melalui nominal marginal revenue sama dengan marginal cost, di mana di tabel tersebut nominal keduanya adalah 11. Saat marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka produsen masih memiliki kemungkinan untuk menambah kuantitas barang yang diproduksi hingga memperoleh keuntungan. Namun, ketika marginal revenue lebih kecil dari marginal cost, maka produsen harus segera mengurangi kuantitas barang yang diproduksi. Karena pada kondisi ini, laba yang diperoleh produsen adalah kecil, akibat banyaknya biaya lain yang harus ditanggung produsen. Nah, akhirnya selesai juga kita membahas materi produksi sebagai kegiatan ekonomi dari pengertian, tujuan, faktor-faktor, teori perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan yang terakhir kita bahas tadi yaitu laba maksimum. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.